putar ya. Nah, jadi bedanya RAL sama RKAL itu, RAL itu bisa satu faktor sama dua faktor. Nah, kita akan fokus di yang dua faktor ya guys. Nah, kok dua faktor ini di RAL, kita ada kemungkinan untuk mengecek mereka itu ada interaksi atau enggak. Nah, terus habis itu, kok misal di dalam RKAL, itu adanya faktor pertama sama operator atau blok gitu. Nah, diharapkan blok ini itu nggak ada efeknya. Karena misal nih, blok-bloknya ini itu bukan diharapkan nggak ada efeknya sih. Kita cuman mencoba untuk mengontrol yang kita tidak ketahui dengan melakukan blok ini. Misal, kok tesnya dilakukan hari Selasa sama Rabu, logika kita kan mikir, oh Selasa sama Rabu, selama dia nggak ada yang kayak aneh-aneh gitu. Misal tiba-tiba hari Rabu ada tiba-tiba matahari sangat terik nggak ngotak gitu ya kan, itu aneh kan. Kalau misal nggak ada yang aneh-aneh, kita harapkan mereka sama gitu. Nah, tapi di blog ini kita mencoba mengontrol yang kita tidak ketahui gitu. Kalau misal Q1 sama Q2 yang kayak di era L ini, kita kayak mau nge-investigate apakah dia itu ngefek atau apakah dia ada interaksi gitu. Nah, kayak gitu bedanya. Sekarang selanjutnya ya factorial design. Nah, kok factorial design kayak tadi yang ada O1, O2-nya itu. Jadi kayak ada beberapa orang yang melakukan gitu, yang dia itu gabungan two way sama block. Jadi tidak hanya ada dua faktor, tapi juga ada blok-bloknya juga untuk setiap itunya, kombinasi faktornya yang tadi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, trik rumus manual two way, LSD sama faktorial itu beda? Itu beda ya? Iya, beda. Two way, LSD, faktorial. Saya faktorial yang mana dulu? Faktorial kan, kalau nggak salah ada dua kan? Iya, ada dua. Cuma satu ya ternyata, never mind. Enggak, ada dua beneran. Iya nggak sih? Iya, ada dua. Atau cuma satu ya? Iya, ada dua sih. Nah, kalau misal bedanya itu, faktor RAL sama ANOVA 2 bedanya apa, Trik? Nah, ini aku bakal coba pakai pertanyaan itu ya. Faktor RAL sama 2 nggak ada bedanya, guys. Mungkin nggak ada bedanya, benar. Nggak ada, sama aja, guys. Rumusnya juga sama. Itu. Mungkin beda nama aja ya. Tapi secara rumusnya nggak ada sih. Nah, sekarang aku jawab yang kedua ya. Two-way, LSD, sama faktorial. Di sini aku menganggap faktorialnya itu yang RKL, aku anggap yang itu ya. Terus habis itu kita bahas soalnya nih. Two-way, LSD, sama RKL yang faktorial, beda atau sama ya? Beda. Sama yang, kok two-way sama two-way sama lah. Kok faktorial RKL sama two-way sama. Kok faktorial RKL sama two-way beda. LSD sama two-way jelas-jelas beda. Oke. Terus soal ya guys. Bentar, aku ambil soal dulu dari bukunya. Apa ya? Nah, ini apa? Ada request soal nggak guys? Maksudnya mau bahas apa? Aku kasih waktu 30 detik ya guys. Bahas 1 menit. Teknik sampling bang. Oke, mantap. Bentar. Kok teknik sampling? Oke, sekarang kita bakal bahas tentang teknik sampling nih. Nah, aku buka bukunya dulu ya. M2, M6, Elementary Teknik Sampling nih bukunya. Oh, teknik sampling guys. Sekarang aku bahas konsep itu dulu guys. Konsep yang clustering guys. Nah, clustering aku bakal bahas 5 menit, 3 menit aja deh supaya cepat. Nah, kok clustering tuh gini. Kan ada M sama N, M besar, M kecil, N kecil. Terus apa lagi? M bar. Terus habis itu ada Y. Wow, banyak banget ya guys terminologinya. Terus ada MI. Waduh, ini apaan lagi nih MI? Bukan Mi ya guys. Nah, konsepnya itu kok cluster sampling itu
aku kasih ceritanya, aku bikin cerita gitu guys. Jadi ada beberapa kompleks. Ini kompleks satu. Aduh, ini kecilan sih guys. Nah, jadi ada beberapa kompleks gitu guys. Terus ada kompleks lain gitu. Kompleks 2, kompleks satu, kompleks 2, kompleks 3. Nah, antara kompleks itu mereka cenderung homogen, di dalam kompleksnya itu cenderung heterogen, guys. Maksudnya gimana itu? Eh, jadi misal di kompleks satu tuh ada yang sifatnya, bukan sifatnya, ada rumah-rumah yang sifatnya itu kotak, terus ada rumah-rumah yang sifatnya piramida, terus ini ada kotak, ini piramida. Kompleks 2 ini kotak, piramida, piramida, piramida. Terus habis itu ada eh, yang sini kotak, kotak, piramida, piramida. Nah, antar kompleks kan mereka mirip gitu, guys. Terus habis itu kalau misal di dalam kompleksnya tuh mereka bisa beda-beda. Nah, itu gitu. Terus habis itu eh di dalam ini rumah-rumah ini mereka itu merepresentasikan si N ini, kok N, si M, banyak rumah. Oke. Kalau M ini mereka merepresentasikan banyak rumah gitu. Kok misal si N itu merepresentasikan banyak kompleks. Gitu guys. Nah, jadi kok di sini M M kan berarti banyak rumah total. Berarti kan kita ada 12 di sini guys. Berarti kok M bar itu sama dengan M per N, yaitu 12 dibagi 3. N itu ingat ya guys, itu ada banyak kompleks, jadi ada 3 kompleks gitu. Nah, banyak kompleks atau banyak klaster gitu guys. Kalau M itu banyak anggota di dalam klasternya. Atau kok di sini banyak rumah yang ada di kompleks. Terus habis itu M itu banyak rumah pada sampel. Kalau N kecil itu banyak kompleks pada sampel. Jadi misal sampelnya kompleks satu, kompleks 2, maka ini 2, terus ini 8. Gitu. Saya kok agak jelek ya. Nah, terus habis itu MI itu menunjukkan banyak rumah di kompleks yang ada di sampel. Jadi kalau di sini M1 sama dengan 4, ini M2 sama dengan 4, ini M1, ini M2. Nah, terus Y itu apa? Y ini aku kasih analogi sebagai banyak anggota keluarga gitu. Kayak itu, guys. Jadi kayak kalau misal di MIN kan kita ngitungnya kan sigma YI per sigma MI kan. Maka ya berarti sigma YI atau ya sigma YI per MI. Nah, berarti dia banyak anggota keluarga di setiap banyak rata-rata anggota keluarga di dalam rumah gitu. Oke. Nah, terus habis itu kita bahas soal ini. Kita ambil soal dulu, tak coba skip. Mana guys? Nah, ini aku bakal bahas yang agak-agak itu ya guys, yang agak-agak apa namanya, agak-agak susah. Soalnya kita mau mengasumsikan kok besok itu dapetnya yang susah. Bentar, tak ambilin ya. Aku bakal kasih contoh soal clustering ya guys. Clustering nggak sih? Nah, ini sih trik. Aku rek 4 kuis. Ya, nah, nanti habis ini ya. Kan udah Herman dulu ya. Eh, aku rek 4 kuis. Kalau misal tadi RA Nova 2 sama jadi itu yang paling tepat apa ya? Kok secara jadi gini guys, ANOVA 2 itu salah satu jenis dari desain faktorial. Jadi bahasa lebih bakunya itu adalah
dia itu kita bilang aja RAL faktorial gitu aja. Kan ANOVA itu cuma kayak nama lain atau suatu jenisnya gitu. Ya, jadi ini ya. Ini tak coba dulu itunya, guys. Nah, ini guys. Ini cluster sampling ya. Ini kelihatan dari judul itunya. Kita udah dikasih tahu N1 sama dengan 415. Terus N1 kecilnya itu 25. Terus habis itu N2 sama dengan 10 sama dengan terus ini ada yang ada yang nah, nevermind. Nah, terus sama N2 besarnya itu 168. Nah, jadi untuk sekarang karena ini aku cuma ngasih tabel pertama keduanya, mungkin di sini aku akan coba itu ya guys, ngitung dari apanya? Dari apanya ini? Kita mau ngitung apa dari sini? Dari tabelnya. Pertanyaan nggak usah difokus ya guys, fokus ke ini tabelnya aja. Jadi kita mau misal ngitung estimated itunya, estimasi min aja ya. Oke, min. Nah, pertama min itu kita hitung minnya dulu guys, yaitu sigma YI per sigma MI. Berarti kalau misal di sini kita punya berapa? 14, 18, 21, 29, 35, 45, 49. Terus YI-nya dijumlah, kita punya 70, 138, 174. Terus habis itu 104 tambah 45, 219, 219, 300. 219, terus habis itu tambah 96, 315, terus 379 tambah 115, itu 379 tambah 115 berapa ya? 494, terus tambah 53, 494 tambah 53, itu 547. Kayaknya aku ada yang salah hitung sih, tapi ya. Nah, 547 bagi 49 guys. Ini dalam K ya, 547 K. Jadi ini tinggal dihitung, tapi sekarang kita mau fokus ke var-nya, ke variansi dari ini ya. Nah, kok di sini kita punya apa nih guys, kok cluster. Rumusnya kan sama dengan FPC atau 1 min N per N. Terus habis itu kita kalikan dia sama S kuadrat per itunya N. Terus habis itu jangan lupa, karena ini cluster harus sekali M bar kuadrat ya. Nah, berarti kalau ini berarti apa ya? Per M bar kuadrat. Nah, berarti kita ngitung ini sama dengan 1 dikurangi, tadi N besarnya berapa? Kok barusan kita lupa. 168. Terus habis itu ininya 12. 12, 10, sorry. Nah, terus habis itu S kuadrat nanti kita hitung ininya, var-nya. var sampel maksudnya. Terus habis itu ini N-nya langsung 10 dulu. Terus kali M bar. M bar nggak dikasih tahu. 168. Ya, ini M bar-nya nggak dikasih tahu sama soalnya, guys. Jadi, oke, menarik. Nggak dikasih tahu soalnya M bar-nya berapa. eh Ya, M bar-nya nanti kita misalin berapa aja gitu, guys. M bar-nya anggap aja kalau misal gini,
Anggap aja 7 lah guys. Kita anggap membernya 7. Kita kasih 0. Anggap member sama dengan 7. Dan di soal kan ember kan banyak rata-rata dari rumah ya guys. Tapi kalau di soal itu kita nggak dikasih tahu total rumahnya ada berapa. Nggak cuman dikasih tahu kok blok totalnya ada 116. 168. Jadi anggap embernya ada 7 itu. Jadi ada 7 residen, rata-rata 7 residen di setiap bloknya. Nah, terus habis itu S kuadrat di sini kita hitung var-nya. Bentar ya guys, hitung bentar. Sebenarnya ini kayak cluster sampling itu nggak 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 terlalu rumit ya. Maksudnya kayak kok udah hafal rumusnya, itu tinggal dimasukin rumus. Tapi masalahnya itu ngapalin rumusnya. Tapi kalau udah tahu rumusnya, terus kayak biasanya dari soalnya tuh udah jelas gitu dapatnya. Kok udah dijelasin lah mau pakai apa. Kalau misalnya ada cluster, ini ada informasi tentang masing-masing cluster ya. Kalau misal mau pakai Stratify, otomatis sudah dikasih tahu ada strata-stratanya. Oke, variance-nya oke. Nah, variance-nya itu kita dapatnya itu segini. eh, ini ada komanya banyak sih. Nah, ini variance-nya segini. Terus kalau misal standard deviation-nya 32, 342. Oke, berarti tinggal dihitung, Mas. Benar. Besar juga ya, kalau lihat-lihat. Ya, namanya juga nanti di akar kok. Tenang aja, Mas. Nah, ini 1046, 011, 111. Banyak ya. Nah, terus habis itu kita hitung ini sama dengan berapa ya? Kalau misal di sini kalian dapat variance-nya besar, guys, jangan panik. Emang biasanya besar, gitu aja sih. Nah, kita bagi 490, terus kita kali 158, bagi 168. Jangan lupa besok bawa kalkulator ya, guys. Iya, heeh. 20. Ini kita dapatnya 2007,650, guys. Nah, terus habis itu, ingat ya, guys, B atau bound of error tuh selalu 2 akar var-nya ini. Ini aku salah. Nah, berarti kita ngakarin ininya. eh, Akar dari 207650 yang adalah 1416. Terus ini kita dapat 11.000. Jadi kesimpulannya gini guys, ini berarti tiap residen rata-rata itu eh, ini pemasukan ya, pemasukannya itu 11163 dolar, plus minus 100. Maksudnya itu rata-rata sebenarnya di seluruh tempatnya itu di tiap residen di populasi rata-rata segini. Jadi ada di dalam range ini gitu. Rata-rata ada di range ini. Jadi kita nggak tahu exactnya berapa,
Tapi kita tahu untuk uh, di sini itu ada sampai 11.000 kurangi 1.400 ini, sampai 11.000 plus 1.400 ini. Kayak gitu, guys. Ada yang mau nanya dulu? Oke, agak bingungin ya, guys. Ini materinya memang jujur agak berat sih. Oke, guys. Terus habis itu kita mau ke ini, ke yang ditanyain sama teman kita yang satu ini. Kalau misal nomor 4 kuis ya. Nomor 4 kuis itu apa ya, guys? Yang itu ya, aku nggak ingat soalnya. Yang itu apa ya? Yang itu kan, yang korelasi-korelasi itu, ya kan? Kok korelasi? ANOVA. Nah, itu yang ANOVA kemarin aku pakai two way, guys. Nah, kalau two way, bentar ya. Ini two way. Bentar, aku soalnya taruh mana ya soalku kemarin. Bentar, guys. Aku udah ada kodenya kok, tinggal kata. Di sini, berarti di sini. Kok nggak ada? Mana? Yes, ya. Oh, sempat korelasi habis yang nomor 4. Oke, kalau sempat, makasih. Oke. Belas persen ya. Eh, aku itu trik. Oke, makasih. Zup. Aku lupa ini artis ngomong nama. Kok kalian nanya via private comment, aku nggak bakal sebut nama kalian, guys. Harusnya gitu sih, namanya juga private. Nah, makasih ya yang nanya. Nah, itu aku pakai ANOVA two-way atau dalam kata lain faktorial RAL. Terus model pakai sesuai dengan ulasan tersebut. Tuliskan modelnya. Ya, berarti faktorial RAL selesai. B. Lakukan analisis data melalui model yang sesuai. Nah, kok ngitung agak lama ya guys sebenarnya. Sama aku yakin kalian udah tahu rumusnya. Jadi kalau misal kita mau akuin, kayak nggak dulu deh yang B ini. Kita fokus yang C dulu guys. Nah, apakah produk merek A dapat didukung oleh data tersebut? Nah, kok di sini kemarin itu jawabanku gini guys. Kan kalau misal kalian ngerjain kemarin, itu semuanya ketolak. Jadi ada faktor A itu, merek itu ngefek. Terus bahan itu ngefek. Terus habis itu ada interaksi antara merek dan bahan, guys. Semuanya ketolak, jadi ada interaksi, semuanya ada interaksi deh titiknya. Nah, tapi gini guys, produser yang mana produser cat mau mengatakan bahwa dia kan lebih baik, guys. Lebih tahan lama. Nah, masalahnya gini guys, kalian kok menolak Hano itu belum tentu artinya dia lebih baik, guys. Itu cuman simply berarti kok ada yang beda. Ya, beda itu maksudnya mereka nggak sama. Dia bisa lebih baik atau lebih buruk. Jadi kok klaim produsen ini yang bilang dirinya lebih baik itu, mereknya lebih bagus itu, sebenarnya ya bisa berarti kayak gitu. Tapi enggak, kok kemarin jawabanmu gini, eh, klaim produsen tidak bisa disupport karena hasil dari model tersebut hanya mengatakan bahwa merek dari produsen ini bisa lebih bagus atau lebih jelek dan tidak ada di tengahnya. Berarti itu nggak perlu pakai pairwise deh, Trik. Pairwise itu maksudmu kayak tuki gitu. Yes. Nah, kemarin aku udah tanya Bu Indah juga. Kalau di sini tuki itu kayak nggak harus, guys. Maksudnya sebenarnya sih bakunya kalau kita mau tahu kita harus pakai tuki. Tapi untuk kemarin itu aku udah tanya Bu Indah itu nggak ngefek kok kalian tulis tuki atau enggak. Yang penting itu eh, yang kemarin itu kan ANOVA kan cuma berarti beda, belum tentu dia lebih bagus. Yaitu kata intinya tuh di situ. Jadi kok klaim produsen A apa bisa didukung enggak? Mana aku udah tanya Bu Indah.
Oke. Terus habis itu ada yang mau ditanya lagi? Oke. Jadi ingat ya guys, ANOVA itu cuma mengatakan dirinya beda guys. Dia nggak mengatakan bahwa ada yang lebih bagus gitu. Cuman beda aja itunya, sifatnya. Atau kok di dalam kasus ini tahan lamanya. Nah, sekarang yang selanjutnya, request kalau si Pearson dong kalau sempat trik habis yang nomor 4. Hehe, makasih. Nah, di sini Pearson ya. Wait a minute. Aku mau nanya, Pearson ini gimana? Maksudnya bahas soal atau bahas apa? Sebentar ya, kita ambil soal. Bahas soal, oke. Kalau nggak ada di buku ini, di Warto nggak ada, coba Pearson sini ada nggak? Oke, ada ternyata guys. Ini ada Spearman juga. Bentar ya, aku ambilin dari buku. Nah, ini soalnya kok Spearman semua. Guys, Spearman, tahu candle. Ya ampun, nanyain Spearman semua ya guys. eh Oke, ironis. Bentar, aku search dulu. Oke, di bukunya ternyata nggak ada soal Pearson. Nice. Sebentar, aku buka satu buku lagi. Adanya soal Spearman sih di sini. Tapi ya mungkin untuk secara garis besarnya, guys, kalau kalian mau pakai Pearson, kalian harus uji Kolmogorov dulu, guys. Atau uji goodness of it lah. Ininya tergantung kalian mau pakai mana. Tapi untuk sekarang lebih enak pakai Kolmogorov. Kalian tes dulu apakah dia itu, misalnya ada dua ya, guys. Ada dua variabel gitu. Kita mau menganalisis korelasinya V1 sama V2. Variabel 1, variabel 2. Nah, kita harus analisis dulu apakah mereka itu berdasarkan dari populasi yang normal. Jadi kita harus ngecek apakah V1 berasal dari populasi normal, apakah V2 juga berasal dari populasi normal. Kok kalian terus misalnya nih, kalian pakai Komodo bar, terus ternyata dua-duanya nggak dari populasi normal. Kalian nggak bisa pakai Pearson, guys. Pearson tuh mewajibkan dia itu suatu korelasi, variabelnya berasal dari populasi yang normal. Jadi, kok nggak normal, nggak bisa. Kalau yang non-normal itu pakai Spearman, kah, Trik? Enggak juga. Kalau misal, ya tapi kok dalam kasus ini ya, kok yang non-normal. Soalnya kok distribusi-distribusi lain, harusnya ada distribusi, maksudnya ada uji mereka sendiri gitu. Tapi untuk sekarang Spearman atau Top Candle tuh kayak, ya serah sih, mau cap-cip-cup boleh, soalnya dua-duanya non-parametrik. Ah, iya, benar. Bukunya kok kekorap ya. Ya, jadi kok gitu, benar. Apa aku tak ambil soal yang Spearman, tapi tak anggap dia Pearson aja ya, guys. Ide bagus sih. Iya sih, ide bagus. Gue nggak pikiran ya. Aku ambil aja soal Spearman, terus aku kayak perlakukan kayak soal Pearson. Oke, bentar guys, tak ambil. Nih, nih. Nah, ini aku udah ambil datanya ya, guys. Nah, jadi ini guys. Sekarang kita mau kerjain soal ini pakai Pearson. Nah, Pearson kan rumusnya SXY per akar XX kali akar XY. Nah, terus habis itu kita mau coba nih guys. Yang kita agak cepet aja guys. Pertama kita mau ngitung mean-nya yang ini.
Ya, kita harus nyobain dulu guys. Bentar ya. Besok jangan lupa bawa kalkulator guys, jaga-jaga aja ya. Pokoknya nggak bisa ya, ya udah, nggak apa-apa sih. Saya nggak disuruh bawa kalkulator sama. Ini jumlahnya 348 bagi yang ini 34,8. Terus habis itu kalkulator ini memang membantu guys. Soalnya kita sebagai manusia bisa salah hitung. Ini 331,8. Nah, sekarang kita mau hitung SXX. Nah, ini berarti kita 31,8. 34,8. Ini X ya guys, ini X. Iya. Ini berarti 34,8 kita kurangi sama 23, terus kita kuadratin. Saya nggak rapi. Nah, ini 34,8. Aduh, nggak rapi terus. Sorry ya guys. Aku udah lama nggak pakai ini soalnya stylus. Ini terus 34,8 kurangi 45. Nah, terus kita kayak ngelakuin untuk semuanya sampai ini guys, 34,8 kurangi 38 kuadrat. Nah, terus habis itu kita SXY guys. Kok XY? Y dulu aja. Y. Ini mirip guys. Bedanya kita nggak pakai yang dari X, kita pakainya yang dari Y. Masuk akal kan? Nah, 31,8 kurangi 45 kuadratin. Ya, ini jujurnya ya akan ngitungnya agak berat sih guys. Sabarin aja guys, nanti kok besok suruh pakai kalkulator. 3 kurangi 37. Nah, terus ya ini ya nggak bakal hitung sekarang, soalnya cuma pepet waktu. Terus kayak ini XXY, SXY itu gini guys, yang ini, yang ini nih aku kasih highlighter kuning, kalian kaliin gitu. Tapi nggak usah dikuadratin, maksudnya kayak gini. Nah, kelihatan kan tinggal dikaliin, kayak gini guys. Terus habis itu tambah ya 34,8 kurangi 29. Terus ini 31,8 kurangi 48. Nah, sampai yang akhir. Sampai sini ada yang mau bingung atau nanyain guys? Pakai R aja trik. Tapi kok R kita nggak dapet caranya soalnya. Hehe, itu aja sih. Terus habis itu berarti kita habis ini kita ngakuin apa guys? Kita tinggal itu. Ya aku nggak sengaja ngomong ya tadi yang ngajak, sorry. Nah, terus habis itu apa ya? Kita ngitung SXY per akar SX kali akar XY. Nah, nanti kita dapat ini. Apa namanya? R-nya. Nah, misalnya kok R? R ya kan? Ya benar. Tapi ini karena dia Pearson berarti RP ya guys. Terus habis itu kita ngitung nilai uji statistiknya. Itu R ada, kok aku lupa ya. R kali apa ini? Akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Ya, nih. Nah, terus nanti kalian uji sama Z alfa-nya. Ini Z-test kan? Atau T-test? T-test kayaknya. Kayaknya T-test sih. Z-test atau T-test ya? Setahu aku T-test sih harusnya. Ya, T-test benar, bukan itu. T-test dengan degree of freedom-nya T-2 ya. Oke, nanti kita tinggal bandingin yang lainnya. Kayak gitu guys, Pearson tuh. Jadi, uh, mungkin yang bingungin Pearson tuh tanda-tanda sigmanya ya guys. Tapi bear with it, karena sigma itu nanti kita juga gabungin sama integral di StatMat. Jadi kita harus mempelajari statistika dan matematika. Jadi mungkin sampai sini dulu buat pertanyaannya. Ada yang mau nanya lagi guys?
Kota itu nggak cukup deh waktunya. Ada mau nanya lagi guys? Nggak ada, aku nggak ada. Aku mungkin ngasih ini ya guys. Ingat aja kok di non parametrik itu sama yang di kemarin mungkin itu token Bow itu yang kemarin itu ada 11 sampel ya guys. Kalau 11 sampel kita harus pakai rumusnya yang untuk sampel besar. Kita nggak pakai tabel token L, tapi kita pakai tabel set dan itu ada rumusnya sendiri untuk tokennya agak rumit sih guys. Nah, itu rumusnya ini. Jadi ini misal kita udah dapat itunya, tahunnya kita udah dapat. Kita kurangi no, ya, literally no. Terus kita bagi sama standar deviasinya. Yang rumusnya itu 2n plus 5 per 9n, n-1. Nah, jangan lupa guys. Terus ingat, untuk yang Wilcoxon, yang maksudnya non-parametric yang Scientist sama Wilcoxon, itu ada sampel besar guys. Dan kalian harus ngafalin sampel besarnya tuh berapa. Kalau misal Scientist biasa, itu lebih dari 10. Kalau Wilcoxon Sign Rank, itu lebih dari sama dengan 15. Ada sama dengannya. Kok Wilcoxon Ransom itu lebih dari 25. Ada yang ada sama dengannya, ada yang nggak ada sama dengannya. Ya, itu harus diingat juga, guys. Terus habis itu, kok misal gini, guys, yang dikasih di PPT itu kan yang rumusnya kan gini kan, kalau yang sign test. Kan dia X plus minus 0,5 min NP per akar NPQ. Nah, ini plus 0,5 kalau H1-nya itu kurang dari, min 0,5 kalau H1-nya itu lebih dari. Nah, kalau misal H1-nya sama dengan, guys, aku udah tanya ke Bu Indah kemarin, terus itu katanya suruh pakai yang sampel kecil aja, kayak gitu. Maksudnya caranya kayak sampel kecil. Ya udah sih, guys, itu aja. Terus mungkin yang lain apa ya, yang menjadi point of interest kita. Ya, di dalam teknik sampling, guys, benar. Di dalam teknik sampling, seandainya sudah diberi range, udah dikasih range ya, ini teknik sampling. Udah dikasih range, kita bisa dapat SD atau standar deviasi. Standar deviasi itu range per 4. Nah, itu harus diingat, soalnya ya penting. Terus, habis itu, apa lagi ya? Hmm, apa lagi yang menjadi gitu ya? Uji reliabilitas, udah tadi. Oh ya, Hano sama H1 ya. Oke, Hano sama H1. Eh, Hano sama H1-nya itu untuk yang apa namanya? Yang Kolmogorov normalitas sama yang correlation tuh agak beda, guys. Kalau misal yang Kolmogorov atau KSS, ironisnya Hano-nya itu adalah ada hubungan. Ada hubungan, sorry. Asal asal populasi asal normal, populasi normal asal itu. Dimana nanti kan kalau kita ngitung itunya Kolmogorov kan kita dapat di statistik. Nah, kok kita saat kita hitung dengan D alpha di tabel Kolmogorovnya, Kolmogorov itu ada tabel sendiri lagi, guys. Nah, jadi kok dia sampai kayak gini, lebih dari, sorry, bukan lebih dari sama dengan. Ini kita tolak Hano, berarti tidak normal. Nah, terus kalau misal yang uji-uji korelasi, itu Hano-nya itu tidak ada hubungan, guys. Jadi, kalau misal kita mau ada hubungan, kita harus tolak Hano. Tapi kalau misal kita mau populasi normal, kita harus gagal menolak Hano. Nah, itu ya, guys. Terus apa lagi ya?
Mungkin ada yang mau nanya lagi, guys. Oh ya, sama hafalin format-format sintaks-sintaks dari itunya ya, guys. Dari R-nya. Kalau misal yang uji reliabilitas itu, kalian yang bagian yang agak susah itu, guys. Jadi kalian harus hafalin formatnya sama kayak bagaimana datanya itu diambil. Jadi kan ingat kalau misal kemarin kan ada yang eh, korelasi itu pakai library apa? Psych, PSYC, ya itu. Nah, terus habis itu, eh, Psych itu bukan ya, itu buat Cronbach Alpha, sorry guys. Yang Hamisk, ya benar, Hamisk. Nah, Hamisk itu HMSIC hanya besar, tuh kalian harus ubah dulu S matrix guys, jangan lupa. Terus type-nya nanti kalian bisa spesifikasikan, itu ada Pearson, Pearson, Spearman, sama Kendall gitu. Terus ingat, kalau misal data yang dipakai buat Cronbach Alpha, itu yang udah lolos tes validitas, sama kalian harus ngebind dia jadi data frame. Ya udah sih guys. Saranku kalian sih ya santai aja guys. Soalnya kok sekarang udah itu guys, jangan di SKS ini. Soalnya takutnya nanti nggak kuat. Kok SKS ya sistem pukul semalam, iya. Mungkin gitu guys, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi guys? Ah, ada yang mau nanya guys? Emang kah? Aku tunggu sampai 2141 ya. Kok 2141 nggak jangan tanya, aku anggap udah selesai, terus aku end itu. Semangat ya guys. Let's start guys. Besok terakhir guys. Sama satu PKK guys. Habis itu kalian bisa turun seingin kalian gitu. Oke, ini dulu 141 ya guys. Jadi karena nggak ada yang tanya, aku end ya guys. Maksudnya aku berhentikan sampai sini. I dismiss the class. I dismiss the session. Oke, thank you guys.